Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ayo, masih ingat tidak? Apa saja itu? Saya ingatkan ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Perhatikan video berikut ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi komoditas ekspor dan impor negara Indonesia. 2. Mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. 3. Mengidentifikasi cara membuat daftar riwayat hidup. Kegiatan kita yang pertama, mari kita amati kegiatan wirausaha yang ada pada gambar di bawah ini. Di sini ada tukang fotokopi, bengkel, maupun tukang potong rambut atau salon. Sekarang, apa bentuk usaha lain yang kamu temukan di lingkungan kita? Di lingkungan kita ada usaha seperti toko kelontong, warung, penjual buah, penjahit, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, apa manfaat bagi kita dengan adanya usaha-usaha tadi? Tugas kalian yang pertama, silahkan ditulis manfaat usaha-usaha tadi, dikerjakan dalam bentuk tabel seperti ini. Selanjutnya, dalam bentuk suatu wirausaha tentu membutuhkan sumber daya dan peralatan. Nah, kira-kira sumber daya dan peralatan apa pada usaha gambar di bawah ini? Ada sumber daya dan peralatan yang digunakan antara lain sumber daya manusia, peralatan, dan cara kerja. Dari mana asal sumber daya dan peralatan dalam usaha tersebut? Dalam memenuhi kebutuhan negaranya, semua negara melakukan kegiatan impor dan ekspor. Apa itu impor dan ekspor? Impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Bagaimana dengan Indonesia? Apa komoditas ekspor Indonesia ke negara di lingkup ASEAN? Kalian tahu tidak? Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah contoh ekspor negara kita. Selanjutnya, apa komoditas impor Indonesia dari negara di lingkup ASEAN? Ini merupakan tugas kalian yang kedua. Silahkan dicari 3 komoditas impor negara kita. Dari berbagai usaha yang ada di lingkungan kita, akan kita jumpai berbagai macam-macam benda. Kita amati gambar berikut. Di sini ada gambar penjepit kertas, paku, pensil, peniti, sisir,
penghapus, karet gelang, kaca, daun, kayu, gunting, dan batu. Dari benda-benda tersebut, ada yang bersifat magnetis dan ada yang bersifat non-magnetis. Apa yang dimaksud dengan benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan apa yang dimaksud dengan benda non-magnetis? Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada ferromagnetis, ada paramagnetik, dan diamagnetik. Apa yang dimaksud dengan ferromagnetik? Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Sedangkan paramagnetik, benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, dan kaca. Sedangkan diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya natrium, perak, bismut, raksa, dan intan. Selanjutnya, tugas yang ketiga, silakan anak-anak memprediksi benda-benda yang ada pada gambar tadi, mana yang dapat ditarik oleh magnet dan mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ditulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menuliskan iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Adapun salah satu yang harus dibuat saat melamar pekerjaan adalah daftar riwayat hidup. Yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup yaitu data yang berisi informasi tentang diri kita. Adapun dalam pengisian daftar riwayat hidup harus diisi dengan data yang sebenarnya, tidak boleh dengan data yang fiktif atau bohong. Apa saja yang diisi atau dituliskan dalam daftar riwayat hidup? Dalam daftar riwayat hidup yang ditulis adalah nama, ditulis dengan nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, bangsa, agama, tempat tinggal, riwayat pendidikan, dan pengalaman pekerjaan. Baiklah anak-anak, tugas kalian yang keempat, silahkan buat daftar riwayat hidupmu seperti contoh berikut. Yang terakhir, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. 2. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. 3. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. 4. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan yang kelima, daftar riwayat hidup adalah data yang berisi tentang diri seseorang. Anak-anak,
Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas yang saya berikan dikerjakan dengan teliti. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.